dibagi menjadi beberapa unit personel. Di setiap unit diberikan tugas tertentu yang masing-masingnya punya tujuan tertentu juga. Nah, hubungannya bertujuan untuk memaksimalkan kesejahteraan organisasi dan juga individu. Struktur ini menentukan pembagian kerja dan juga menunjukkan bagaimana fungsi organisasi atau aktivitas yang berbeda yang dapat dihubungkan. Lalu selanjutnya, pengertian mengenai organisasi tersebut. Jadi, organisasi dapat diartikan sebagai dua atau lebih orang yang berada di dalam satu wadah yang sama dan memiliki satu tujuan. Tujuan tersebut nantinya akan dicapai bersama dengan anggota dari organisasi tersebut. Melalui bentuk apa? Melalui bentuk kerjasama dari pihak yang bersangkutan. Dan perlu pula diketahui bahwa dalam organisasi dapat ditemukan berbagai ilmu yang berguna dan dapat diimplementasikan kepada depannya di kehidupan kita sehari-hari. Oke, jadi itulah sekilas tentang gambaran tema kita pada kajian pagi hari ini. Dan sebelum memulai kajian kita, izinkan saya untuk membacakan CV daripada pemateri kita, Kariski Hendrawan, yang menjadi pemateri kita pada kajian pagi hari ini. Yang pertama, beliau dengan nama lengkap Rizky Hendrawan, tempat tanggal lahir berada di Tanjung Intan atau di Lampung pada tanggal 20 Mei tahun 2000, dengan jenis kelamin laki-laki dan agama Islam. Lalu untuk pendidikan formal, pada periode tahun 2006 sampai 2011, beliau menempuh pendidikan SD di SD Negeri Lampung. Tahun 2012 sampai 2014, menempuh sekolah di MTS Muhammadiyah Lampung. Tahun 2015 sampai 2017, menempuh sekolah di SMA Muhammadiyah Lampung. Dan tahun 2018 sampai dengan sekarang, berada di Universitas Islam Indonesia. Lalu untuk pendidikan formalnya, pada tahun 2012 sampai 2017, beliau menempuh lembaga di Pondok Pesantren Muhammadiyah Lampung. Di tahun 2016 sebagai di lembaga PKTM 1 Ikatan Pelajar Muhammadiyah atau IPM. Dan di tahun 2017, beliau berada di lembaga PKTM 2 Ikatan Pelajar Muhammadiyah IPM. Dan selanjutnya dilanjutkan dengan riwayat pengalaman organisasi. Rizky ini pada tahun 2013 sampai 2014 menempuh di perusahaan instansi Ikatan Pelajar Muhammadiyah IPM di MTS Muhammadiyah. Pada tahun 2016 sampai 2017, Ikatan Pelajar Muhammadiyah SMA Muhammadiyah. Pada tahun 2016 sampai 2017, beliau tercakup dalam organisasi pimpinan cabang Ikatan Pelajar Muhammadiyah sebagai sekretaris umum. Pada tahun 2017 sampai 2018 berada di Risma Kelurahan sebagai ketua dakwah. Pada tahun 2019 sampai 2020 sebagai lembaga dakwah kampus EBWI yang di dalamnya sebagai ketua departemen syiar. Dan pada tahun 2020 sampai sekarang menjabat menjadi ketua LEM FBI sebagai ketua umum. Baiklah, agar tidak memperpanjang waktu, mari kita simak bersama-sama kajian kita pada siang hari ini. Mari kita mulai dengan pembacaan bismillah dan pemateri akan disampaikan dalam waktu 85 menit. Pada Mas Rizky Hendrawan, dengan segala hormat kami persilakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul adzim. Amma ba'du, yang saya banggakan kepada rekan-rekan lembaga KM FBEWI dan yang saya banggakan seluruh peserta pada dialog antara pagi hari ini, dan juga yang saya banggakan kepada seluruh jajaran fungsionaris maupun magang Lembaga Eksekutif Mahasiswa Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia, dan juga wabil khusus kepada Departemen Kajian dan Strategis yang telah mengadakan
proker terakhir ya, proker kajian dialog antara terakhir pada pagi hari ini. Pertama-tama marilah kita ucapkan alhamdulillahirrabbilalamin karena Allah telah melimpahkan segala rahmatnya kepada kita sehingganya kita masih bisa hadir, masih bisa bertatap muka walaupun dengan Zoom, yang insya Allah pada semester depan kita sudah melaksanakan kegiatan kampus gitu ya, dengan offline. Semoga itu terlaksana karena itu menjadi sebuah cita-cita kita tentunya. Dan tidak bisa kita nafikan bahwa semua yang kita lakukan selama pandemi COVID ini adalah sebuah rahmat dari Allah. Sehingganya kita bersyukur karena telah diberikan kesehatan yang sangat luar biasa sampai detik ini. Shalawat berbingkaikan salam, tidak lupa marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Semoga kita senantiasa selalu berselawat kepada Nabi Muhammad, sehingganya kita bisa menjadikan Nabi Muhammad sebagai role model kita dalam kehidupan kita. Karena dengan kesempurnaan akhlaknya, beliau dapat mengubah akhlak manusia dari akhlakul syai'ah menuju akhlakul karimah, dan dapat mengubah zaman dari zaman jahiliyah, zaman kebodohan menuju zaman Islamiyah. Oke, kawan-kawan, ini menjadi tombak akhir dalam kepengurusan tentunya dialog ini. Karena apa? Saya merasa bertanggung jawab. Saya merasa bahwa saya memiliki kewajiban untuk bersama-sama berdialog bersama kawan-kawan, khususnya kepada kawan-kawan lembaga dan umumnya kepada mahasiswa di FBE itu sendiri. Karena apa? Kita bicara lembaga ini adalah perjalanan yang sangat luar biasa. Dari tahun 1950 hingga berganti 1980-an. Hingga saat ini bisa kita rasakan bagaimana kita menikmati apa itu KM, Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia. Jika kita ketahui bahwa dalam sejarahnya banyak sekali hiruk-pikuk yang telah dilalui KMWI itu sendiri, sehingganya ini bisa menjadi refleksi bagi kita bahwa pentingnya kelembagaan yang ada di FBE-WI. Tentunya kelembagaan yang ada di KMUI itu hanya ada 2 jenis, gitu ya, yaitu lembaga eksekutif, ya, dan lembaga legislatif. Lalu, siapa itu lembaga legislatif dan eksekutif? Lembaga legislatif itu DPM, ya kan? Lembaga legislatif itu DPM, lalu lembaga eksekutif itu LEM. Lalu HMJ itu di mana gitu ya? HMJ itu termasuk ke lembaga eksekutif yang dibawahi oleh Ketua Umum LEM itu sendiri. Nah, ini menjadi hierarki yang sangat luar biasa kalau kita bicara KMWI. Karena kita mengenal yang namanya student government, yaitu pemerintahan itu sendiri. Sebelum jauh ke situ, saya akan banyak diskusi ya, Mas Jericho. Jadi nanti saya akan melontarkan beberapa pertanyaan, tentunya terkait yang umum ya, bukan tentang undang-undang KMWI ya. Bukan tentang GBHKM, PKM atau PDKM ya, tetapi yang umum gitu. Jika kita bicara organisasi ya, kita bicara lembaga, kita bicara badan, maka kita harus tahu apa sih organisasi itu gitu ya. Terus mau ada apa sih, mau ngapain, bagaimana, seperti apa dan sebagainya. Nah, di awal tadi saya sudah mengutip satu ayat surat Ali Imran ayat 104. Wal takum minkum, dan hendaklah di antara kalian wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair. Ada segolongan umat yang menyeru kepada hal yang baik. Al khair wa ya'muruna bil ma'rufi, yaitu orang-orang yang menyeru kepada yang ma'ruf, kepada hal-hal yang baik, wa yanhauna 'anil munkar, dan menyeru kepada yang mungkar, wa ulaika humul muflihun gitu ya. Dan mereka lah orang-orang yang beruntung. Jadi
Allah Subhanahu wa taala saja sudah menyuruh kita untuk berorganisasi. Ya kan? Tadi dikatakan wal takum minkum, dan hendaklah di antara kalian wal takum minkum ummatu yad'una, ada segolongan umat yang menyeru ilal khair, menyuruh kebajikan. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu menyuruh bahwa ada segolongan umat ini menyuruh kebajikan. Kita berkumpul, kita berdiskusi untuk menyeru sebuah kebajikan, untuk menyeru sebuah kebaikan yang ma'ruf. Jadi Allah Subhanahu wa taala sudah menyuruh kepada kita agar berkelompok, ada segolongan umat gitu ya yang menyeru gitu. Maka sebuah organisasi ini dibentuk adalah untuk suatu tujuan, begitu. Ada untuk satu tujuannya masing-masing. Makanya kalau kita bicara kelembagaan, maka kita harus paham apa sih yang akan kita lakukan dan apa sih yang akan kita capai. Jangan sampai kita berlembaga itu hanya sebagai passion, pengen ikut-ikutan. Temanku masuk LEM, temanku masuk HMJ, ikut-ikutan aja. Ikut event-event aja gitu ya, tanpa mengetahui fungsinya masing-masing di dalam kelembagaan itu sendiri atau di organisasi itu sendiri. Nah, untuk itu maka saya akan bertanya nih, kalau misalnya kita memiliki tujuan pribadi ya, tujuan individu. Nah, sekarang akan saya tanya, apakah tujuan individu itu boleh atau tidak? Tujuan individu itu boleh atau tidak? Kalau kita dengar ya, kalau ada orang yang berkata bahwa nggak boleh tujuan individu di dalam organisasi itu, ya. Jadi ada sebuah kasus gitu ya, di sebuah organisasi yang besar di Indonesia tentunya. Kalau kita sering yang namanya ada KLB kayak gitu ya. Seringkali kita ada kongres luar biasa, sering dengar gitu ya. Ada yang dia itu memiliki tujuan pribadi. Akhirnya merusaklah suatu organisasi yang menjadi pecah belah. Memecah belah suatu organisasi. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah tujuan pribadi itu tidak boleh di sebuah organisasi? Jawabannya adalah boleh. Punya keinginan pribadi, punya tujuan pribadi gitu ya. Punya kepentingan pribadi itu boleh. Di sebuah organisasi itu punya kepentingan pribadi itu boleh. Tetapi yang harus digarisbawahi adalah kepentingan pribadi tidak boleh melebihi daripada kepentingan umum. Nah, ini yang harus dicatat ya. Kadang-kadang kita keblinger gitu ya. Boleh kok kepentingan pribadi begitu. Tetapi yang perlu kita harus digarisbawahi adalah kepentingan pribadi itu boleh, tetapi jangan sampai melebihi kepentingan umum. Jangan sampai melebihi kepentingan umum. Silahkan Anda semua masuk organisasi punya kepentingan pribadi. Saya ingin masuk LEM ini pengen eksis misalnya. Saya masuk ke HMJ ini pengen punya teman, itu kan kepentingan pribadi ya. Saya mau nyari cewek lah misalnya. Itu kepentingan pribadi. Monggo. Tetapi jangan sampai lupa bahwa ada kepentingan umum. Bagaimana untuk menggolskan atau mensukseskan tujuan dari organisasi tersebut. Jadi seseorang itu kadang-kadang dia itu lebih besar kepentingan pribadinya daripada kepentingan kelompok, sehingganya dia bisa merongrong atau bisa menggerus organisasi yang ditempatinya. Makanya hal inilah yang seharusnya menjadi refleksi bagi kita. Apakah kepentingan pribadi saat kita berlembaga atau berorganisasi itu lebih besar daripada kepentingan umum? Ini perlu dikoreksi pada diri kita ya. Kita harus muhasabah atau refleksi diri. Karena apa?
kadang-kadang kita terlalu naif gitu ya. Kita seakan-akan aku masuk lembaga ini pengen terlihat menjadi mahasiswa yang berlembaga lah, seperti itu ya. Nah, sehingga saat dia menjalankan itu ya hanya sebagai mahasiswa yang berlembaga saja, tidak bisa mengambil atau menyerap ilmu-ilmu yang ada di lembaga tersebut, atau bahkan tidak memahami lembaga yang ditempatinya. Banyak kasus yang saya temui ya, ini cukup menggelitik tentunya. Ada beberapa yang orang berlembaga begitu ya. Ada beberapa orang lembaga yang dia itu tidak tahu tentang kelembagaan, khususnya di UII. Nah, ini menjadi koreksi ya. Karena apa? Jika seseorang itu masuk ke sebuah sistem, sebuah rangkaian sistem, anatomi sistem, dia tidak paham bagaimana menjalankan sistem tersebut dan dia tidak paham di mana posisi dia. Nah, ini yang miris bagi saya. Nah, mungkin slide-nya bisa kita slide selanjutnya ya. Jadi kita kan bicara organisasi itu bicara sistem ya. Bagaimana kita bicara misalnya anatomi tubuh. Bagaimana jantung itu bekerja sama misalnya dengan paru-paru. Misalnya. Bagaimana otak ini bekerja sama dengan saraf. Bagaimana lambung ini bekerja sama dengan usus misalnya. Itu kan sistem ya. Sebuah sistem yang jika salah satu sistem tersebut tidak berjalan sesuai dengan fungsinya, maka sistem itu akan rusak gitu ya, atau dia akan merusak sistem-sistem yang lain. Ini yang harus diwaspadai. Kita bicara misalnya jika jantung itu tidak berfungsi sesuai dengan fungsinya, maka urat nadi, darah, otak, peredaran darah semuanya tidak dapat berfungsi dan dapat merusak sistem yang lainnya. Makanya saya bisa katakan bahwa lembaga eksekutif mahasiswa itu adalah sebuah sistem yang complicated. Semuanya sudah dirancang sedemikian rupa dan wajib untuk dijalankannya sesuai dengan fungsinya. Jika salah satu fungsi di lembaga eksekutif aja, kita bicara eksekutif, tidak berjalan, maka akan merusak sistem-sistem yang lainnya. Begitu. Makanya yang perlu kita ketahui dalam sebuah organisasi adalah apa posisi kita, seperti apa posisi kita, dan apa yang bisa kita lakukan. Itu penting sekali. Contoh, misalnya HMJA, akuntansi. Bagaimana menjalankan fungsinya, yaitu menaungi mahasiswa akuntansi di FBE. Contoh, seperti misalnya ada bermasalah mahasiswa dengan dosen, masalah nilai mahasiswa dengan dosen. Itu dari HMJA itu bisa menaungi dari mahasiswa akuntansi. Jangan sampai mahasiswa ilmu ekonomi menghubungi HMJA masalah nilai, itu kan udah fungsinya udah salah, maka akan merusak sistem-sistem yang lainnya. Nah, itu yang saya maksudkan, sesuai tupoksi, sesuai fungsinya masing-masing. Oke, kita ke bagan ya di slide selanjutnya. Coba kita lihat. Oke, ini slide semata kemarin hasilnya. Ya, lanjut. Ini slide. Oke, lanjut aja. Terus. Nah, di sini ya. Jadi kita lihat nih. Ini kan seperti anatomi gitu ya. Seperti sistem yang sudah dirancang sedemikian rupa dan harus dijalankan sesuai fungsinya masing-masing, begitu. Dari sini maksudnya itu ketua lem ya, ketua lem gitu ya, ada LDF, ada HMJ, ada IPF, ada HIMA. Lalu
ada departemen-departemen, lalu di bawah departemen itu ada study club dan UKM. Nah, ini nih yang harus dipahami oleh orang yang berlembaga di FBE UII. Jangan sampai kawan-kawan yang berlembaga itu tidak paham. Tidak paham saya ini di mana sih posisinya. Saya ini dengan Kaprodi itu hubungannya apa sih? Saya ini dengan dekanat itu hubungannya apa sih misalnya? Jadi kalau kita telaah gitu ya, kadang-kadang kita bingung gitu loh. Kalau misalnya posisi kita misalnya di lab, itu dengan dekanat itu hanya sebatas partner. Misalnya. Jadi jangan sampai kita itu tidak sesuai dengan posisi kita, tidak memahami posisi kita, sehingganya anatomi sistem tersebut itu bisa rusak. Dan akan merusak anatomi-anatomi yang lainnya. Nah, dari struktur ini kita bisa melihat bahwa ada hubungan yang erat gitu ya di lembaga-lembaga yang ada di FBUI. Jadi kalau kawan-kawan tahu namanya konsultasi, verifikasi gitu ya, hubungannya tidak hanya sebatas hubungan itu kawan-kawan. Tidak hanya sebatas hubungan verifikasi atau konsultasi. Lebih dari itu hubungan kita. Makanya beberapa kali saya menginstruksikan Kastrat gitu ya untuk kolaborasi membuat sebuah kajian bersama study club begitu. Atau krema dengan UKM-UKM seperti itu. Makanya yang saya lakukan pada tahun ini adalah bagaimana bisa bersinergi antara satu dengan yang lainnya. Makanya tagline di LEM FBUI itu adalah bersinergi kita bisa. Kalau kita melihat dari bagan ini bahwa jika kita lihat, jadi ketua LEM punya visi, ketua LEM punya visi misi, ketua LEM punya tagline, maka itu harus bekerja sama dengan LDF, HMJ, IPF dan HIMA tentunya, karena kita itu sistemnya adalah bagaimana kita mempererat gitu antara satu dengan yang lainnya melalui bagan-bagan tersebut. Harus dipahami bagi orang yang berlembaga. Makanya jangan sampai ada yang salah paham lagi. Contoh misalnya LDF itu bukannya sejajar ya sama LEM. Ada misalnya. Itu orang yang keblinger gitu ya. Padahal ya LDF itu di bawah LEM. Kalau secara logika dalam sistem pemerintahan itu eksekutif itu ada berapa? Eksekutif itu ada satu, presiden sebagai ketuanya. Maka di bawah-bawahnya ada badan-badan begitu, ada kementerian dan sebagainya. Nah, makanya tidak ada ceritanya misalnya di bawah DPM itu ada 2 lembaga, kecuali dia ada lembaga khusus. Nah, lembaga khusus itu apa aja? Yaitu kalau di FB itu Kopma dengan LPM. Nah, yang lainnya LDF, HMJ, HIMA, IPF itu di bawah LEM. Nah, apa sih akibatnya? Akibatnya adalah LEM itu harus paham, harus tahu proker yang dijalankan oleh masing-masing lembaga yang ada di bawah LEM. Ya, lembaga dakwah, lembaga himpunan ya atau kita sebut dengan HMJ, ya himpunan-himpunan maupun HIMA ataupun IPF International Program Forum. Makanya jika kita lihat di sini posisi dari kawan-kawan adalah strategis di dalam UII, apalagi kita bicara lingkupnya FBE. Kawan-kawan ini menjadi bukan tangan panjang ya, atau sebagai perantara dari Kaprodi ke mahasiswa, tapi
kawan-kawan dengan kaprodi masing-masing, misalnya HMJA dengan kaprodinya akuntansi, HMJM dengan kaprodinya manajemen, HMJIE dengan kaprodinya IE, itu bukan sebagai garis instruksi, tetapi sebagai garis koordinasi. Hanya sebatas koordinasi aja, partner, bekerja sama. Tetapi jika dengan lem itu garisnya instruksi. Jadi ketua lem itu bisa menginstruksikan HMJ yang ada di bawahnya, atau HMJ itu dinaungi oleh ketua lem. Makanya saya senang sekali ada beberapa di FBE itu ya, semuanya saya rasa sudah paham mengenai hal-hal ini. Jadi tidak usah kita bahas lebih dalam, tetapi bagaimana kita refleksi lagi gitu ya. Jangan sampai ada salah koordinasi sehingganya mengakibatkan sistem yang sudah dirancang itu menjadi tidak berguna gitu ya. Bahwa sistem-sistem yang sudah dirancang itu seharusnya bisa kita terapkan sehingga bisa ada koordinasi erat antara satu dengan yang lainnya. Itulah yang kami harapkan, dan kami terima kasih kepada seluruh jajaran yang ada di KM FBEWI ini karena sangat luar biasa begitu ya, responsif, aktif dan lain sebagainya. Nah, lalu kita akan ke slide selanjutnya ya. Aslinya slide-nya bukan ini ya yang saya minta, cuman bukan PPT ini maksud saya. Oke, kita akan bahas bukan ke sini, bukan ke belakang. Kita bahas mengenai student government ya. Apa sih student government yang selalu digaung-gaungkan? Nah ini ya, student government itu kalau kita dalam bahasa ya, dalam bahasa itu berarti student government, pemerintahan mahasiswa. Jadi kita itu punya pemerintahannya sendiri yang disebut KMUII. Nah, contoh halnya bahwa kita itu di luar struktural dari UI itu sendiri, maksudnya secara hierarki ya. Contoh misalnya rektorat itu, bahwa rektorat itu adalah berkoordinasi dengan LEMU misalnya. Jadi tataran universitas itu, LEMU itu dia berhubungannya dengan rektorat itu adalah dengan hubungan dengan rektorat itu hubungannya adalah koordinasi begitu ya. Jadi LEMU itu bukan di bawah rektorat, itu sama dengan LEM. LEM itu tidak di bawah dekanat, tetapi sejajar dan bersifat koordinasi. Nah, itulah yang disebut student government. Ada beberapa ciri, contohnya student government kita punya undang-undang sendiri. Ada yang namanya PDKM. PDKM itu Peraturan Dasar Keluarga Mahasiswa. Ada namanya PKM, Peraturan Keluarga Mahasiswa. Juga ada GBHKM, Garis Besar Haluan Keluarga Mahasiswa. Nah, kalau di fakultas ada TAP-SU atau yang disebut PDPMF, Peraturan DPM Fakultas. Nah, itu hal-hal yang menurut saya pribadi itu wajib diketahui, minimal tahu namanya. Ya, orang berlembaga itu minimal paham apa itu PKM, nggak usah hafal undang-undangnya, ayatnya. Ya, kalau hafal bagus, tetapi jika tidak bisa hafal, maka minimal tahu PKM itu apa, PDKM itu apa, GBHKM dan sebagainya. Nah, kita juga dalam sistem keuangannya itu keuangannya mandiri, dalam artian kita akan diberikan yang disebut dana TW atau dana triwulan. Dia selama 3 bulan kita akan diberikan dana dari rektorat atau dari Warek 2 turun ke DPM bidang keuangan atau komisi 3, baru dari komisi 3 itu turun ke komisi 3 dari DPM fakultas. Nah, akan terus ke bawah seperti itu. Jadi jika kita tahu sistemnya ini, jadi kita enak gitu dalam berorganisasi itu. Kalau kita nggak tahu sistemnya aja bingung, cara mengkritik gimana, cara nanyanya gimana. Sedangkan kita bingung gitu.
Kita aja berorganisasi hanya ngikutin passion. Kita berlembaga karena kawan. Jadi ketika masuk lembaga, kita udah keluar dari lembaga, kita nggak tahu apa-apa. Cara menjalankan organisasi, cara berbicara itu seperti apa, cara membangun statement, membangun argumentasi, mempertahankan statement itu seperti apa. Nah, makanya yang saya harapkan untuk kawan-kawan adalah bagaimana kita bersama-sama belajar di lembaga, kita bersama-sama belajar di organisasi dimanapun, itu kita ada hasilnya. Jadi kita harus ada hasilnya. Jangan sampai kita berlembaga berorganisasi udah capek-capek begitu ya, udah capek-capek, tetapi ternyata kita nggak dapetin apa-apa. Nah, khususnya lembaga yang ada di FBE itu sendiri. Makanya apa sih peran sentral gitu ya? Bagaimana sih jika ada masalah? Misalnya ada mahasiswa nih, contohnya mahasiswa itu bermasalah. Maka mahasiswa ini kan butuh naungan ya, butuh sesuatu perantara. Nah, misalnya mahasiswa akuntansi ada masalah mengenai pembayaran. Maka seyogyanya itu lebih bagusnya itu tidak langsung menghubungi LEM. Contohnya, karena kan kita bottom up ya. Nah, tidak langsung menghubungi LEM ke pihak akuntansinya, karena biasanya yang ngurusin itu misalnya pihak-pihak kaprodi. Makanya biasanya kalau ada masalah-masalah misalnya nih kekurangan kelas. Nah, itu kemarin sempat viral ya. Ada beberapa yang kekurangan dosbing kalau nggak salah. Terus ada yang kekurangan kelas. Itu langsung menyalahi LEM. LEM nih gimana sih gini menaungi. Saya akan balikan tanya gitu loh. Himpunanmu gimana? Karena yang berkoordinasi dengan kaprodinya masing-masing adalah himpunan. Kalau masalahnya tataran dekanat baru kita bisa, tetapi kan ini masalah kelas itu biasanya adalah kaprodinya masing-masing. Yang mengurusi jumlah kelasnya kurang berapa, itu pasti walaupun kalian hubungi dekanat pasti disuruh pengalaman saya ya, kehabisan kelas itu tetap misalnya hubungin dekanat, pihak dekanat pasti disuruh hubungin kaprodi masing-masing. Nah, sama halnya ketika misalnya ada mahasiswa yang kekurangan kelas, ada beberapa yang ada misalkan minimal 15 ya. Misalnya ada 17 mahasiswa nih kekurangan kelas, maka himpunan jurusan ini sebisa mungkin itu bisa menaungi gitu ya. Bisa mewadahi kawan-kawan di himpunan jurusan, kawan-kawan di jurusan masing-masing itu yang terkendala. Jadi bukannya LEM lepas tangan, bukan, tetapi kami mencoba bahwa peran sentralnya himpunan itu bisa ada gitu. Nah, kalau misalnya semua ke LEM, misalnya ada masalah apa LEM, masalah keuangan LEM, kelas LEM, bahkan masalah dosbing misalnya LEM. Terus himpunan ini apa perannya? Kan seperti itu. Kami bukan lepas tangan nggak pengen ngurusin. Nah, baru jika di tataran HMJ tidak goals begitu ya, di tataran HMJ itu tidak bisa goals, maka baru LEM akan bergerak di tataran dekanat. Itu sistemnya. Jadi bisa saya katakan adalah bagaimana kita itu paham sehingga kita saat menjalankan suatu proses kelembagaan, kepemimpinan gitu ya, kepengurusan, sehingga kita sudah paham apa sih yang harus kita lakukan misalnya. Kami dari LEM itu tidak tidak merasa marah juga gitu, misalnya LEM disalahin masalah, misalnya ini LEM gimana sih nggak mewadahi, padahal kita dari JA ada yang namanya yang dari JA itu yang mewadahi aduan-aduan dari mahasiswa di FBE. Itu kan semuanya sudah ada linknya begitu. Dan kami selalu memfollow up masalah-masalah itu. Cuman kan namanya sistem itu tidak sekaligus, misalnya hari ini kita ada masalah, hari ini selesai. Nah, itu juga sama. Jadi
kita itu sebagai orang-orang yang mewadahi mahasiswa. Ingat, kita itu khusus misalnya HMJA, HMJM, HMJIE itu adalah suatu himpunan yang mewadahi mahasiswa jurusannya masing-masing. Jadi harus bisa berperan aktif gitu. Bisa muncul di permukaan bahwa kami mewadahi mereka. Gitu. Lalu LEM itu lebih besar lagi jangkauannya. Kita secara fakultas, kita memiliki juga peran eksternal, gitu ya. Apa? Contoh kita harus bekerja sama dengan eksekutif di kampus lain, di BEM lain. Contohnya misalnya ISMI, Ikatan Senat Mahasiswa Ekonomi Indonesia. Itu kan ranah-ranah LEM ya. Bagaimana kita memiliki peran dan fungsinya masing-masing agar FBE itu juga terkenal di ranah luar, tidak hanya di dalam saja. Makanya kalau saya bisa menelaah ya, himpunan ini itu dia memiliki titik beratnya adalah bagaimana bisa mewadahi jurusan masing-masing. Karena itu langsung tepat sasaran. Bagaimana berhubungan dengan Kaprodi, gitu ya, Kajur, ketua jurusan. Jadi agar apa? Agar kawan-kawan juga memiliki peran dan fungsi di lembaga itu lebih aktif lagi. Begitu. Memiliki peran dan fungsi di lembaga lebih muncul lagi di permukaan, sehingganya bisa nge-branding. Oh, ini loh LEM, oh ini loh HMJ, oh ini loh HIMA, IPF misalnya. Oh, study club ini apa orientasinya adalah intelektualitas. Lalu UKM itu orientasinya adalah bagaimana mewadahi mahasiswa dan mahasiswi di lingkup FBE terkait mengenai potensi-potensi yang dimiliki di mahasiswa itu sendiri. Nah, ini kan sebuah sistem yang komplit ya, dan harus dijalankan bersama-sama, bergandengan tangan. Jangan sampai sendiri-sendiri gitu. Misalnya jantung tuh kerja sendiri aja nggak. Dia pasti kan membutuhkan udara dari oksigen misalnya. Itu kan hal-hal anatomi yang bagaimana satu dengan yang lainnya saling membutuhkan. Sama halnya dengan lembaga juga. Jadi misalnya lembaga A dengan lembaga B itu harus berhubungan, harus berkaitan. Nah, dan saya pun ini kan lagi KPU lagi ini ya, pemilu ya, pemilihan mahasiswa. Nah, yang saya harapkan adalah kawan-kawan mengisi kantung-kantung lembaga yang ada di FBE ataupun yang ada di universitas. Karena saya juga miris pada tahun kemarin waktu saya naik itu mahasiswa yang daftar hanya sedikit. Hanya 4 orang yang mencalonkan menjadi legislatif. Nah, hal-hal inilah yang membuat saya merasa berkewajiban mengajak kawan-kawan angkatan 19 khususnya agar bisa ikut andil di dalam pemilihan mahasiswa ini. Ya, silahkan daftar kawan-kawan, silahkan kawan-kawan mengikuti prosesnya. Ini sebagai pengalaman yang sangat luar biasa tentunya. Jadi Kak Rizky, saya dari SMP belum pernah berorganisasi nih. Bagaimana cara menjalankan organisasi? Kalau Mas Rizky kan misalnya dari SMP udah pernah gitu ya. Ya, itu sangat mempengaruhi, tapi tidak ada kata terlambat untuk orang yang ingin belajar. Bagaimana cara ngomong di depan, bagaimana menyusun sebuah strategi, bagaimana bisa membuat master plan, membuat plan, begitu ya, berorganisasi. Bagaimana berorganisasi juga IPK tidak di bawah 3. Bagaimana berorganisasi itu kuliahnya jalan terus, kan begitu ya. Saya dari dulu alhamdulillah dari MTS itu, saya MTS itu SMP ya. SMP saya udah mondok 6 tahun sampai SMA. Itu dari SMP itu saya organisasi IPM, Ikatan Pelajar Muhammadiyah itu juga prosesnya panjang. Jadi
atau OSIS ya kalau di sekolah. Tapi kalau IPM ini ada tingkatannya, ada tingkatan camat, daerah, wilayah sampai pusat. Terus bagaimana sih organisasi-organisasi pelajar dan mahasiswa itu bisa berbeda? Nah, gini kawan-kawan. Kalau dulu SMP atau SMA itu tuh organisasi pelajar itu dia berbeda ruang lingkupnya. Bagaimana kalau dulu tuh SMP SMA itu bisa kita membuat suatu organisasi itu hidup di lingkup siswa. Itu poinnya. Nah, kalau kuliah ini bagaimana organisasi atau lembaga itu bisa hidup di lingkup mahasiswa dan masyarakat. Nah, ada kan namanya social control, agent of change, ya kan? Nah, itu salah satu yang ada di mahasiswa. Makanya disebut mahasiswa, bukan siswa. Tetapi atas kemahaan dari siswa itu sendiri, jadi ada beban-beban yang ditambahkan setelah jadi siswa. Dulu saya di sekolah itu berorganisasi, itu ya bagaimana cara buat acara di sekolah, bagaimana kita menghidupkan acara-acara di sekolah, kita mewadahi siswa-siswa yang bermasalah dengan gurunya, gitu ya. Nah, kalau mahasiswa lebih complicated lagi, bagaimana masyarakat, terus bagaimana diplomatik, bagaimana ekonomi nasional, kan itu hal-hal yang sangat complicated ya. Jadi dulu saya belajar bagaimana saya bisa mengelola organisasi itu dari SMP. Saya melihat, oh ternyata organisasi itu cara menjalankannya seperti ini. Oh, cara instruksi itu seperti ini, cara koordinasi itu seperti ini misalnya. Nah, hal-hal itulah yang membuat saya saat kuliah pun tidak bisa berhenti untuk berorganisasi. Karena kenikmatan berorganisasi itu adalah kenikmatan yang hakiki yang hanya dimiliki oleh mahasiswa-mahasiswi yang berorganisasi. Jadi kalau kawan-kawan belum bisa mendapatkan feel berorganisasi, maka harus dipertanyakan keorganisasiannya. Tujuan kawan-kawan berorganisasi itu apa? Jangan sampai kita udah salah tujuan nih di awal. Ya pantesan aja sampai akhirnya nggak mendapatkan hal-hal yang lainnya. Contoh tujuan mau ke Jakarta, tapi naik bis ke Bandung. Maka nggak akan sampai ke Jakarta. Jadi dari awal harus kita refleksi dulu. Oh, saya ini tujuan berorganisasi atau berlembaga tuh apa? Nah, jadi kepentingan individu itu harus dimunculkan dulu. Gitu loh. Kepentingan individu itu boleh, tetapi jangan melebihi kepentingan umum. Nah, jadi saya itu berorganisasi ingin bisa public speaking lah. Itu kan kepentingan individu. Itu boleh-boleh aja, tetapi jangan sampai habis public speaking, pinter public speakingnya terus buat KLB, Kongres Luar Biasa, itu udah bisa mempengaruhi yang lainnya. Itu kan kepentingan pribadi yang terlalu besar sehingga kepentingan umumnya hilang. Nah, itu ya dari saya dialog ini ya. Semoga nanti bisa berdialog. Tentunya harapan kami itu adalah tujuan akhir sebuah perjuangan itu adalah melahirkan regenerasi selanjutnya. Ingat, tujuan akhir sebuah perjuangan itu adalah melahirkan generasi-generasi selanjutnya. Ya, bisa dikatakan perjuangan itu gagal adalah ketika tidak bisa memunculkan generasi-generasi yang untuk menaiki menjadi kepengurusan di lembaga selanjutnya. Jadi yang saya harapkan kawan-kawan yang berorganisasi dan berlembaga di UI, khususnya di FBWI, itu kita sama-sama berjalan bersama-sama untuk kita ikut andil dalam kepengurusan, ikut andil dalam pemilihan. Di pemilu, kalian harus bisa menggali potensi diri kalian. Yang saya harapkan dari forum ini atau diskusi ini adalah ada lahir dari kawan-kawan yang ingin daftar di LEM FBE, ya, di LEM U, itu silahkan.
Ya, daftar legislatif. Mau nanti akhirnya mau jadi apapun, minimal kalian sudah pernah menjalani proses yang sangat panjang. Ya, saya juga jadi ketua LEM itu memiliki sebuah proses yang sangat panjang. Tidak ujuk-ujuk jadi ketua LEM. Saya dulu buat makalah, saya buat esai, saya dulu tes wawancara dan sebagainya, sama kita. Jadi yang saya harapkan adalah kawan-kawan bisa ikut dalam pesta pemilu yang akan dilaksanakan untuk selanjutnya, khususnya di FBE ya. Jadi silahkan yang bisa, yang mau, kan ada pilihannya tuh mau dan mampu ya. Ada yang mau tapi tidak mampu, ada yang mampu tapi tidak mau, ada yang mampu dan mau, ada yang mampu dan mau, ada yang tidak mampu dan tidak mau. Itu pilihan. Ada orang-orang yang mampu tapi tidak mau, ada orang yang mau tapi tidak mampu, kan gitu ya. Jadi pilihannya kita memilih yang mana, yang mau dan mampu. Nah, itu kan subjektivitas diri kita sendiri, menilai diri kita itu mau apa mau dan mampunya diri kita kan bisa kita lihat. Karena kalau kita belum mencicipi hal-hal yang baru, maka kita tidak akan bisa mencicipi hal-hal yang baru lainnya. Sehingganya ketika kita ingin mencicipi hal-hal yang baru, out the box, keluar dari zona nyaman, maka harus siap. Siap apa? Siap untuk terbentuk, ya, siap untuk terbentur. Jadi kan terbentur, terbentuk. Ya, terbentur, ajur, kebentuk habis itu. Karena semua proses itu memang naik turun ya. Ada kalanya semangat, ada kalanya enggak. Jadi yang saya harapkan kawan-kawan tetap semangat di lembaga, dan sangat luar biasa kawan-kawan yang masih berlembaga. Semoga ilmu yang telah kawan-kawan dapatkan itu bermanfaat bagi dunia-dunia yang selanjutnya. Dalam artian bukan dunia alam barzah gitu ya, tetapi dunia kerja, dunia berorganisasi, atau kawan-kawan mau masuk instansi pemerintahan dan lain sebagainya, perusahaan itu butuh tahu bagaimana mengelola orang. Ya, kita ini mengelola orang, bukan mengelola robot. Bedain. Kalau mengelola robot enak, udah by sistemnya sudah. Tapi orang ini kadang mulut sama hati sama otak tuh beda. Bagaimana cara menanggapinya ya, harus sabar. Gitu ya. Kita tuh menangani orang, kita itu mengelola orang. Jadi agak sulit gitu ya. Karena kalau robot gampang kita by system gitu ya. Kalau orang ini kadang mulut, keluar dari mulut apa, dari hatinya apa, beda-beda, dari otaknya juga ada beda. Jadi itulah tadi ya Mas Jeriko mengenai apa sih bagaimana lembaga itu menjadi sentral. Gitu. Namanya sentral itu kan titik, satu titik menjadi sentris gitu. Bagaimana kita itu menjadi orang-orang yang mahasiswa tuh kalau apa-apa ke kita gitu loh. Kalau apa-apa itu lewat kita gitu, sehingga kita tuh benar-benar bermanfaat bagi kawan-kawan kawan-kawan mahasiswa di FBE itu sendiri. Mungkin itu Mas Jeriko. Oke, baik. Terima kasih pada Mas Rizky Hendrawan atas penyampaian materi yang telah luar biasa disampaikan. Mungkin ada beberapa kata yang bisa saya simpulkan dari penjelasan Kak Rizky sebagai berikut, di mana lembaga di KM UII ada dua, yaitu ada lembaga eksekutif dan juga legislatif. Kalau legislatif itu adalah DPM, dan eksekutif itu adalah LEM itu sendiri. Adapun HMJ itu termasuk lembaga eksekutif yang dibawahi oleh Ketua LEM FBWI langsung. Selain itu, untuk lembaga khusus di bawah DPM terdiri dari Kokma dan juga LPM. Kemudian, yang perlu diingat dalam tujuan berlembaga, kepentingan pribadi tidak boleh atau jangan sampai melebihi daripada kepentingan umum. Jangan sampai ada koordinasi sehingga sistem yang dirancang tidak menjadi berguna. Jika salah satu fungsi dalam sebuah lembaga tidak berjalan, maka akan merusak sistem tersebut. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui apa posisi kita dalam suatu lembaga tersebut, apa fungsi dan tujuannya. Ada hubungan yang erat di dalam lembaga-lembaga di dalam FBWI. Tidak hanya sebatas hubungan verifikasi dan konsultasi, tetapi bagaimana kita bisa bersinergi antara satu dan dengan yang lainnya. Salah satu contohnya itu adalah bentuk aktualisasi diri, yaitu aktualisasi yang melalui kolaborasi kajian antara Kasrat dan juga study club dalam membuat kajian. Misalnya waktu itu
Dari Kasrat kita itu ada ngadain kajian dengan KSPM, dengan EC, dan juga ISC. Nah, oleh karena itu, bagaimana kita bersama-sama belajar di organisasi manapun. Bagaimana kita mendapatkan manfaat dalam lembaga itu sendiri, terkhususnya di FBUII. Maka dari itu, penting kita memahami bagaimana peran sentral di setiap kelembagaan masing-masing, agar dapat berperan aktif dalam menaungi dan memudahi mahasiswa, di mana tujuan akhirnya dalam sebuah perjuangan adalah untuk melahirkan generasi-generasi selanjutnya. Oke, baik. Acara selanjutnya, kita akan masuk pada sesi tanya-jawab. Bagi para partisipan yang ingin memberikan pertanyaan dan juga tanggapan mengenai materi yang telah disampaikan pada kajian pada pagi hari ini, dapat menuliskan pertanyaan pada kolom chat Zoom, dan juga bisa bertanya langsung dengan menggunakan fitur raise hand. Pada audiens dipersilakan. Ini wajib ya ada yang nanya. Ya, apalagi yang magang nih. Magang Ayo, harus ada perwakilan yang nanya ya, yang magang. betul. Ayo bagi teman-teman UKM SC bisa dibantu buat pertanyaan. Mungkin saya yang mendahului ya, supaya memancing teman-teman untuk bertanya. Jadi, sebelumnya izin bertanya dulu, Mas Rizky. Ya. Jadi, peran saya di dalam memandang pergerakan mahasiswa dalam berbagai hal, misalnya aksi, ataupun gerakan lain seperti halnya dalam dunia akademik dan juga bisnis. Lalu bagaimana caranya untuk kita itu memandang sikap kritis di masa mahasiswa era sekarang, yang dimana kan mahasiswa itu lebih cenderung gampang terprovokasi dengan adanya orang-orang yang memanfaatkannya. Nah, menurut mahasiswa itu bagaimana pandangan kita untuk sebagai mahasiswa untuk meminimalisir untuk kita itu dapat bergerak secara keseluruhan. Jadi bergeraknya itu sesuai arahan. Jangan sampai kita ada terpengaruh dengan orang-orang yang lain yang memanfaatkan kita. Oke, saya jawab ya. Waktu Omnibus Law, ya, waktu Omnibus Law kemarin tuh saya tidak ikut demo. Karena saya memiliki pandangan yang berbeda sama kawan-kawan. Dan saya sampaikan waktu itu di forum. Bahwa menurut saya ada beberapa hal yang saya terima. Gitu ya, ada beberapa, karena kemarin itu waktu demo Omnibus Law itu semuanya ditolak ya, bahasanya ya Omnibus Law ditolak gitu. Padahal saya ada beberapa yang sepakat. Jadi mahasiswa itu kritis boleh, tapi jangan hanyut gitu ya. Kritis boleh, tapi jangan hanyut. Hanyut dalam artian kan nih ya, kan aksi itu kan ada beberapa tahap. Sehingga aksi itu adalah akhir. Bukan akhir ya aslinya. Aksi itu adalah step setelah step sebelumnya. Jadi kalau aksi itu kalau disuruh demo, kadang-kadang mahasiswa ini ikut-ikut aja gitu ya untuk foto, selfie. Tapi ketika ditanya, demo apa ini gitu, kadang-kadang ada beberapa orang yang tidak tahu gitu. Itu ya lucu sih. Kayak kamu lagi makan, tapi kamu nggak tahu lagi makan apa gitu. Jadi ya seharusnya kan kalau mau kita telah ya, ada isu nih, misalnya Omnibus Law. Tahap pertama adalah mengumpulkan semua hal yang terkait dengan Omnibus Law. Yang kedua adalah mengkaji, nah ilmiah. Jadi kalau demo itu tuh bukan awal gitu, atau yang kedua gitu. Demo itu step selanjutnya. Nah, habis dikaji itu baru ada namanya press release. Jadi mengungkapkan hasil kajiannya itu apa sih? Nah, habis itu baru aksi itu ya bisa dengan demo, aksi demo ya. Aksi itu bisa dengan demo, bisa dengan tulisan, bisa dengan mengkritik, menulis di namanya koran gitu ya, buat statement gitu. Baru nanti habis aksi itu jangan habis demo atau aksi udah selesai, tapi di follow up yang kelima. Jadi aksi atau demo itu tuh sebuah hal yang dia itu tidak ujuk-ujuk ada gitu.
besok tanggal 20 demo. Nah, kita harus tahu apa sih yang mau kita demo, misalnya tulisan-tulisan, apa sih yang mau kita kritik di demo itu kan di kajian ilmiah. Dikaji dulu, nggak mungkin ujuk-ujuk, wah aku nggak sepakat nih sama Omnibus Law tanpa ada satu kajian. Itu berarti aksinya bodong gitu loh. Aksinya ilegal karena apa? Tidak sesuai dengan akademik. Orang-orang yang berakademik, orang-orang intelektual, itu hanya orang-orang yang emosional. Nah, kalau orang berintelektual, bahkan kalau kami itu setelah ada seru demo nih, terus sebelumnya itu ada biasanya itu ada press release-nya, terus kita baca lagi, kita kaji lagi bahkan, baru kita sepakatnya untuk turun, gitu. Jangan nggak baca yang mau kita demo, kita nggak baca apa-apa aja yang ingin disampaikan, apa-apa yang dikritik, sehingga akhirnya ikut-ikutan. Nah, malah hal ini yang menurut saya bukan kritis. Orang demo tuh belum ditentu dia dikatakan kritis. Orang kritis, orang berakademi gitu ya. Kritisnya orang yang berintelektual adalah melawan dengan keintelektualan juga, begitu ya. Kita kan orang-orang yang berintelektual, orang-orang yang kuliah gitu ya, harus melawan sesuatu itu dengan intelektual. Contoh, pemerintah mengeluarkan kebijakan PPN naik tahun 2022 dan akan naik sebesar 12% misalnya. Ya kan kemarin beritanya baru 11% dan akan naik 12% di tahun berikutnya. Nah, itu kalau kita sebagai mahasiswa itu harus diteliti gitu loh. Apa sih yang akan kita kritis? Oh, ternyata PPN ini naik di masih pandemi COVID. Itu kritik. Pandemi COVID itu mengakibatkan apa? Penurunan konsumsi, penurunan income, sehingga mengakibatkan apa? Kemiskinan yang meningkat. Nah, setelah kemiskinan meningkat apa? Banyaknya kasus-kasus pencurian. Terus banyak hal ya, banyaknya anak-anak putus sekolah, sehingganya menjadi lingkaran setan kemiskinan. Nah, itu kan secara intelektual. Jangan tiba-tiba Sri Mulyani menaikkan PPN, wah tolak kan gitu ya. Nggak setuju. Dan seharusnya itu kita harus bisa menulis apa, kenapa nggak setuju misalnya secara teori ekonomi seperti ini loh, PPN naik sehingga harga komoditi naik. Nah, harga komoditi naik di tengah pandemi, income-nya padahal turun, sehingga harga naik, income turun, maka akan terjadinya kemiskinan, sehingga orang-orang itu tidak mampu membeli makanan tersebut. Yang biasanya beli sekilo, biasanya beli sekilo, akhirnya beli setengah kilo. Akhirnya apa? Masih masuk ke gizi anaknya kurang, kan masih terus-terusan ya. Sehingga harga makanan konsumsinya turun. Nah, konsumsi turun masuk ke mana? Masuk ke GDP misalnya. Kan itu hal-hal yang satu dengan yang lainnya saling berkaitan ya secara keintelektualan. Baru kita nulis esai. Nah, kemarin dosen saya itu luar biasa gitu. Jadi kata beliau itu bahwa kalian itu katanya, kalian itu ingin mengkritisi, itu dicatat. Apa sih yang ingin kritisi? Baru nanti disambungkan dengan teori-teori. Jadi kadang orang itu kan menurut dia nggak serp di hati, kadang nggak terima. Padahal dia belum meneliti gitu loh. Hasil ilmiahnya apa? Menolaknya kan secara ilmiah. Terus kalau misalnya oh udah kita nggak perlu kajian ilmiah kok, sudah ada yang mengkaji misalnya UII, DPM udah mengkaji nih, kita tinggal turun aksi. Itu juga salah karena kita nggak tahu apa yang dikaji dan hasil kajiannya apa. Nah, kalau misalnya kita disuruh demo, minta mana nih berkas kajiannya, itu harusnya seperti itu. Mana nih berkas kajiannya, baru kita teliti, baru kita demo. Itu kritis itu seperti itu. Demo itu belum tentu kritis, ya. Demo itu belum tentu kritis, tetapi kritis itu adalah yang menyangkut keintelektualan. Jadi kita menyatakan sikap, akhirnya turun ke jalan bersama kawan-kawan, kan gitu. Jangan
ini kebalik, turun ke jalan karena kawan-kawan gitu ya. Karena pengen selfie, pengen bolos kuliah. Dulu saya sering kok izin ya. Waktu RUU KPK itu saya turun. Tapi yang Omnibus Law saya kaji lagi, saya nggak sepakat dengan hasil kajiannya, saya tidak turun. Itu namanya independensi ya, independen. Jadi tetap kita itu punya independen, jangan terpengaruhi, terprovokasi. Nah, kadang-kadang benar Mas. Jadi kok kadang-kadang orang itu ikut turun ke jalan itu karena terprovokasi gitu ya. Terprovokasi sehingganya dia nggak tahu apa yang ada di jalan. Contoh saya kan waktu itu sering demo tuh tahun 2019 ya, sebelum corona itu. Saya sering demo, saya sering ikut gitu waktu Gejayan memanggil 1-2 itu saya ikut ya, sama halnya sama kawan-kawan yang maunya ngerusuh doang gitu. Dia nggak tahu, dia nggak pernah ngomong apa, tiba-tiba maunya ngerusuh gitu loh. Buat rusuhnya ini kan hal-hal yang mencoreng demokrasi ya. Ya demokrasi gitu, tetapi jangan kita itu menjalankan demokrasi tapi kemauan sendiri gitu kan. Itu bukan demokrasi, tetap kan otoriter. Jadi seperti itu Mas Jericho. Oke, baik. Terima kasih jawabannya Kak Rizky. Mungkin selanjutnya bisa dari teman-teman audiens, yang ingin bertanya. Bisa melalui chat Zoom dan juga bisa langsung resen ya, teman-teman. Oh, ini ada dari teman kita, ada Mbak Kiki Cahyaningrum ingin bertanya. Kepada Mbak Kiki dipersilakan. Oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi gini Mas, bicara mengenai ini ya, namanya berpikir kritis gitu loh. Dan peran fungsi mahasiswa. Salah satu aktualisasi yang bisa dijabarkan dalam gerak adalah ini loh Mas, dengan mengikuti organisasi kemahasiswaan. Nah, bagaimana nih menurut Mas Rizky pentingnya organisasi kemahasiswaan dalam menyebut mahasiswa untuk bisa berpikir kritis? Dan mengaktualisasi peran dan fungsi sebagai mahasiswanya ini loh Mas, gimana? Terima kasih. Benar ya, organisasi itu adalah wadah tempat untuk berpikir kritis. Karena kita nggak bisa buat suatu kajian ilmiah, mengkritik pemerintah, itu berjalan sendiri-sendiri. Kita tuh butuh massa, butuh orang, karena siapa tahu ada hal-hal yang belum kita ketahui, tetapi diketahui orang. Kan kita butuh wadah ya. Makanya ada peribahasa tuh, orang baik akan kalah sama orang jahat ketika orang baik itu tidak terstruktur sedangkan orang jahat itu terstruktur. Maka kalau kita merasa kita ini harus menuntaskan kemiskinan di Condong Catur misalnya, ya maka kita harus punya wadah, nggak mungkin kita sendirian capek gitu loh. Akhirnya lem di lem kita ikut. Nah, kita ada namanya Departemen PESMA, pemberdayaan dan sosial masyarakat. Itu untuk melakukan pelatihan kepada UMKM yang ada di Condong Catur. Nah, itu kan butuh sistem. Sekarang kita kan butuh sistem, butuh legalitas, ya kan? Butuh wadah untuk butuh Instagram misalnya untuk mempromosikan. Itu kan sebuah sosial ya. Muamalah kehidupan habluminanas gitu ya. Kalau habluminallah itu pribadi secara privat gitu, ibadah privat. Tetapi kalau habluminanas muamalah itu kita membutuhkan orang lain dan butuh wadah untuk apa? Untuk sama-sama bergerak untuk menjalankan yang tadi Quran surat Ali Imran 104 untuk menjalankan menyerukan hal-hal yang baik gitu kan di situ
hendaklah di antara kalian ada segolongan umat. Bukan hendaklah di antara kalian ada orang, ada seseorang. Kan enggak, tapi segolongan. Ingat. Nah, makalah di situ dijelaskan kan segolongan ya. Jadi tidak sendiri-sendiri gitu, tetapi berjalan bersama-sama, beriringan bersama-sama. Nah, itu halnya bagaimana sih kalau di LEM? Ya, kalau di lembaga khususnya untuk menciptakan itu harus sering bergaul sama orang-orang kritis, Mbak Kiki. Ya, kita nggak bisa menafikan ya di sebuah organisasi itu nggak 100% orang berpikir kritis ya. Ada yang cuma mau main, cuma biar bergaya aja di lembaga. Ada yang cuma ingin yang penting punya temen kan kayak gitu. Tetapi kita harus bisa mengasah pola kritis kita juga. Jangan cuma kayak gitu saya. Nah, itulah untuk berlembaga. Ya. Jadi untuk memaksimalkan tadi pertanyaan kan untuk memaksimalkan peran dan fungsi mahasiswa ya di kelembagaan kan ada agent of change, social control. Itu kan hal-hal itu tuh bisa diimplementasikan kalau bersama-sama. Ya kan, kalau bersama-sama, kalau sendiri-sendiri capek gitu loh. Misalnya Mbak Kiki yang datang ke UMKM, Mbak Kiki yang nyuting, Mbak Kiki yang ngedit sendiri, Mbak Kiki yang upload sendiri kan susah. Butuh namanya sistem. Nah, maka organisasi itu penting gitu loh. Organisasi itu penting, sangat-sangat penting ketika ingin merubah sistem, misalnya ingin merubah tatanan masyarakat sehingga bisa tatanan masyarakatnya diridhoi Allah, itu kan sistem. Butuh sistem, butuh hal yang struktural gitu ya. Kalau sendiri-sendiri mah nggak apa-apa. Misalnya Mbak Kiki mau sedekah kepada fakir miskin itu nggak apa-apa, nggak butuh sistem itu karena Mbak Kiki aja. Tetapi kan kalau dengan sistem bisa luar biasa impact-nya ya, bisa sangat mencakup sangat luar biasa. Nah, itulah pentingnya organisasi ataupun lembaga di UII khususnya maupun di ya condong catur lah bahasa. Udah ya, itu Mbak Kiki. Oke Mas, makasih. Ya. Oke, baik. Bagaimana Mbak Kiki? Cukup jelas sudah pertanyaan jawabannya? Ya, cukup. Terima kasih. Oke, baik. Kalau sudah terjawab, mari kita lanjut pada pertanyaan selanjutnya. Masih ada lagi yang raise hand. Ini atas nama Muhammad Faisal Nur. Kepada Mas Faisal, dipersilakan. Baik, terima kasih Mas Jericho atas kesempatannya. Ya, selamat pagi Mas Rizky. Saya izin bertanya. Ya. Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa di mana struktur organisasi kita ini menerapkan sistem bottom up ya, yang dari bawah ke atas gitu, ke paling tinggi gitu. Nah, apakah bisa dibenarkan suatu proses organisasi yang secara tidak langsung mungkin memaksakan sistem bottom up itu tidak berjalan gitu? Apakah itu bisa dibenarkan, dan jikalau bisa dibenarkan, kondisi-kondisi seperti apakah yang bisa menghilangkan sistem bottom up yang telah diterapkan seperti itu? Mungkin itu aja Mas Rizky. Terima kasih. Oke. Benar ya. Jadi pertanyaannya bagus ya. Bottom up ini adalah solusi aslinya. Ini kan bottom up itu formula ya, atau langkah-langkah atau formula gitu. Kan ada namanya hukum kasualitas. Hukum kasualitas itu hukum sebab akibat. Jadi sistem bottom up ini tidak hanya di organisasi, namun di kepanitiaan juga. Di kepanitiaan juga ada sistem bottom up maupun top down. Ya. Bottom up dan top down. Nah, apakah bisa dibenarkan jika ada hal yang memaksakan tidak memakai formula ini gitu. Ada banyak contoh zamannya Pak SBY. Kan udah lahir belum ya? Udah ya Pak. Jadi zamannya Pak SBY itu pernah ngasih nomor HP ke publik jika ada masyarakat yang ingin mengadukan sesuatu tuh bisa untuk SMS ke nomor HP tersebut.
Itu kan dia melangkahi banyak ini kan. Sekarang ada DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. Seharusnya masyarakat bisa. Berarti itu apa sebab akibat? Karena mungkin tanda kutip ya, tanda kutip sistemnya terlalu rumit. Mungkin itu bisa dibenarkan. Sistemnya terlalu panjang. Kalau masyarakat mau ngadu itu sampai DPRD aja belum nyampe gitu, apalagi sampai DPR. DPR. Nah, makanya akhirnya Pak SBY waktu itu memberikan nomor HP secara publik tuh. Ada yang curhat masalah keluarga bahkan, ada yang curhat masalah minyak goreng, minyak tanah kayak gitu. Nah, makanya itu bisa dibenarkan jika sebuah sistem itu dilihat bisa dikemas dengan simpel. Nah, itu ya cirinya kalau terlalu panjang. Tapi nggak menjadi alasan orang jadinya malas untuk bottom up ya. Karena sistem bottom up itu kan agar fungsi fungsi bagannya itu tugas dan fungsinya terpenuhi. Contoh kalau dalam kepanitiaan itu ada kepala divisi, bawahnya baru staf. Nah, staf ini kalau mau ngadu sesaat apapun harus ke kepala divisi dulu, nggak boleh langsung ketua OC. Agar apa? Biar fungsi kepala divisi ini tidak dilangkahi. Dan itu mau nggak mau harus ada, karena kalau nggak ada ketua divisi, siapa yang mengkoordinasi staf? Kan gitu tuh. Trade off. Ya kan bingung kalau nggak ada ketua divisi, nggak ada masa ketua OC membawahi ratusan staf. Kalau ada ribet harus ketua divisi dulu, baru ketua OC. Itu namanya sistem. Dan mau nggak mau kita harus melewati itu. Nah, dibenarkan tidak bottom up, itu tadi kondisi terlalu panjang dan rumit. Ingin memangkas birokrasi mungkin. Kan birokrasinya terlalu panjang, maka dipangkas. Atau kondisi bagaimana itu urgent, bisa membahayakan organisasi. Misalnya ada yang mau dengar-dengar ada yang mau menggulingkan Mas Rizky ini, misalnya staff itu. Nah, dia merasa urgent nih. Besok ada KLB ini di Kaliurang misalnya, Kongres luar biasa. Maka atau SU luar biasanya, SLB berarti ya, SU luar biasa gitu. Makanya informasi itu harus cepat ke Mas Riki, nggak harus ke misalnya nggak harus ke HMJ dulu, langsung mahasiswa langsung gitu ya nggak apa-apa. Itu kondisi yang genting ya. Kalau kondisi normal saya rasa harus menjalankan bottom up. Tapi kalau kondisinya menurutnya terlalu panjang, terus kondisinya emang urgent ya kan genting, itu silahkan memangkas sistem bottom up. Tapi kalau di luar itu saya rasa harus menjalankan sistem bottom up agar fungsi setiap wadah itu terpenuhi gitu. Jangan sampai ada yang tidak menjalankan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Mungkin begitu Mas Faisal Nur Al-Makassari. Baik, terima kasih Mas Rizky atas jawabannya. Ya. Oke, baik. Kita lanjut kepada penanya selanjutnya. Ada Mas Ahmad Raihan Tuasikal. Pada Mas Raihan, dipersilakan. Baik, Mas Jeriko. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih juga Mas Rizky. Mau tanya Mas Rizky tentang organisasi ini kan berarti di dalamnya ada kesepakatan musyawarah. Nah, yang ingin saya tanyakan, gimana Mas Rizky dalam pemandangan dulu kan kalau di kemarin di kajian sebelumnya sama Mas Israf itu ada sebuah kutipan dari Pak Cokro itu waktu itu dari Syarikat Islam itu kan mengatakan gini, keputusan yang salah dari sebuah musyawarah itu jauh lebih baik daripada keputusan yang benar dari seorang pribadi, berapapun itu benarnya. Nah, gimana Mas Rizky memandang hal itu? Apakah sebuah keputusan musyawarah itu dianggap sebagai satu hal yang tertinggi, ataukah sebuah keputusan pribadi yang harus diperjuangkan meskipun itu benar? Karena kalau dulu pernah juga kan dengar di awal-awal maba kata-kata bahwa salah satunya itu kalau ada 1000 orang memperjuangkan kebenaran, pastikan aku salah satunya. Bahkan sampai 1 orang kebenaran itu pastikan aku salah satunya. Nah, dalam memandang ini gimana Mas Rizky? Dan satu lagi mungkin berkaitan dengan amanah ya Mas Rizky.
bagaimana Mas Rizky ini memandang mengenai amanah? Apakah amanah itu dijemput atau amanah itu mengambil? Mungkin gitu dari saya. Sekian dan terima kasih Mas Rizky. Luar biasa ya pertanyaannya ya Mas Jericho. Pertanyaan dari seorang yang gundah gulana. Gundah gulana. Pernyataan Cokro Aminoto yang disampaikan oleh Isrof, ya kan, mungkin sampai ke bawah mimpi. Jadi ciri-ciri orang aktivis ini, ya kan, calon pemimpin, ya Mas Rehan Tuasikal ya. Amin. Saya pernah dengar itu tuh setahun yang lalu di sebuah gubuk kecil ya di tengah kota Condong Catur. Ini kan kalau pertanyaannya subjektif ya yang akan dimunculkan gitu, karena itu kan objektif itu kan ketika itu sudah disepakati beberapa orang maka dikatakan objektif. Nah, kalau belum disepakati sama beberapa orang ya masih dikatakan subjektif. Bahkan ada namanya subjektif kelompok. Ini lebih ribet lagi emang masalah subjektivitas sama objektivitas. Jadi pernyataan tersebut itu saya pernah dengar gitu ya. Saya ingat banget itu. Setahun yang lalu. Setahun setengah pokoknya belum lama ya. Mengenai keputusan itu, keputusan yang salah itu lebih baik ketika keputusan itu diambil oleh kesepakatan dari musyawarah daripada keputusan yang benar walaupun dari individu. Jadi gini loh, ada namanya sebuah konsep pengambilan keputusan. Nah, kan hukum sebab akibat ya, dari hasil keputusan itu tuh harus dilihat dulu apa impact-nya. Makanya ada hal, masih ingat nggak sih mengenai tentang keputusan yang diambil Rasulullah ketika beliau ditanya ketika ada seorang yang dikejar, itu loh, yang Rasulullah sedang di bawah pohon, ada seseorang dikejar oleh seorang pria dikejar oleh seorang pria ketika dia bersembunyi gitu ya. Ketika sang pengejar itu bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah engkau melihat tahu arah sang pemuda yang lari di sebelah sini gitu ya. Rasulullah akhirnya berkata tidak melihat saya waktu saya berdiri di sini gitu. Itu kan keputusan yang diambil ketika nyawa seseorang akan melayang ya jatuh. Makanya keputusan itu harus dilihat impact-nya. Ketika keputusan pribadi itu benar, tetapi khalayak umum melihat itu tidak benar, maka keputusan khalayak umumlah yang menjadi otoritas tertinggi. Ini memang kayak dipaksakan ya, bukan seseorang itu tidak memiliki kebenarannya masing-masing. Tetapi ketika keputusan dia sendiri itu benar dan keputusan sebuah kelompok itu salah, maka itu lebih baik keputusan sebuah kelompok. Tetapi jika keputusan sebuah kelompok itu konfirmasi bahwa keputusan tersebut kita lihat impact-nya kan dari hasil keputusan itu impact-nya ya. Kalau saya melihatnya ke situ. Tetapi saya tetap setuju gitu loh. Karena kolektif kolegial itu kan sesuatu formula bagaimana di situ ada sebuah pemimpin gitu kan. Ada sebuah yang memimpin sebuah forum dan menghadirkan sebuah sumber-sumber atau orang-orang yang akan menghadirkan forum tersebut. Maka hasil keputusan itu adalah keputusan tertinggi karena bukan keputusan pribadi. Mau hasilnya seperti apapun itu tetap keputusan tertinggi. Gitu loh. Karena kalau keputusan pribadi itu lemah jatuhnya. Kalau ini kita bicara suatu hal, kalau sama kasusnya loh ya. Ini kan kita menyamakan kasus dulu nih. Kasusnya A. Nah, yang memutuskan itu ada pribadi, ada kelompok kayak gitu.
Maka kalau kasusnya misalnya dalam hal itu sama, maka itu keputusan tertinggi. Makanya kalau kita dari dalam pengadilan, itu kan hakim itu ada 3. Hakim itu tidak sendiri. Hakim itu minimal ganjil. 3 gitu ya biasanya. Makanya itu adalah keputusan tertinggi, kan keputusan itu di hakim ya. Dan itu tidak boleh hakim sendiri yang memutuskan. Gitu. Walaupun akhir-akhirnya harus voting misalnya antara hakim. Tetapi biasanya hakim itu sampai ke taraf musyawarah mufakat, semuanya menyepakati gitu. Makanya itu lebih baik gitu daripada keputusan sendiri yang benar. Karena keputusan bersama itu adalah menjadi hal yang tertinggi dalam hukum. Ini kita bicara konteksnya hukum ya Rehan ya. Kalau konteksnya secara logika atau subjektivitas emang kayaknya enggak lah, putusan kalau yang benar yang penting benar gitu. Tapi kalau secara hukum emang itu benar. Saya rasa Pak Cokro ini bicara secara hukum ya, maksudnya secara organisasi. Ya, kalau misalnya aku mau ngeluarin SP nih, itu kan harus ngobrol dulu sama inti kan 5 orang. Nah, secara hukum keorganisasian itu benar bahwa keputusan forum atau musyawarah itu yang paling tertinggi. Forum musyawarah itu paling tertinggi. Walaupun akhirnya misalnya salah, itu tetap lebih baik daripada pribadi. Karena dalam hukum itu keputusan yang paling tertinggi adalah keputusan musyawarah, itu keputusan tertinggi. Kalau konteksnya hukum, gitu ya. Kalau konteksnya ya ke bawah-bawah, tetap tergantung apa dulu yang dibahas gitu ya. Kalau dia muamalah, kalau dia hablum minanas gitu ya. Kalau dia hablum minallah ya beda lain hal. Begitu. Terus pertanyaan kedua tadi apa lupa saya? Ya Mas Rizky. Kedua apa, tentang apa? Nah, kedua ini tentang amanah Mas Rizky. Amanah ini sebenarnya datang menghampiri atau datang dengan kita mencari. Dua-duanya. Seperti contohnya, pemimpin itu dilahirkan atau diciptakan. Dua-duanya. Pemimpin tuh ada yang dilahirkan, ada yang diciptakan. Nah, apa yang dilahirkan? Monarki. Monarki kan pemimpinnya dilahirkan. Lalu diciptakan ya banyak, kayak hukum demokrasi, pemerintahnya sistemnya demokrasi. Kalau monarki kan dilahirkan, berarti benar. Pemimpin itu dilahirkan dan diciptakan. Nah, tadi pertanyaannya, amanah itu menghampiri apa kita yang mencari ya atau menghampiri? Dua-duanya. Kadang gini, Mas. Tetap kita harus berusaha ya. Bukan berusaha mencari posisi ya. Gimana ya? Gini, ketika kita punya potensi gitu, tapi kita tuh seperti katak dalam tempurung. Potensi kita untuk diri kita aja yang tahu, atau hanya keluarga aja yang tahu. Kita keluarkan potensi kita. Ternyata aku bisa ngelukis gitu. Selama ini aku cuma ngelukis di kamar doang. Aku nggak ikut event-event misalnya. Nah itu, jadi menghampiri bisa kita yang mencari. Nah contoh yang kita mencari itu tadi. Menghampiri, dan itu kan proses ya. Menghampiri itu kan sebuah proses ya, kata kerja gitu. Terus kita yang menghampiri gitu. Amanah itu menghampiri, ada ciri-cirinya. Kita tauhid ya. Ketika Allah ingin memberikan amanah itu banyak sekali ininya, Mas. Allah itu ngasih jalan gitu loh. Maksud nggak? Contoh nih. Ada si A itu orangnya nggak berpikiran ingin menjadi ketua sebuah organisasi. Tetapi selama ini ketika dia itu kuliah, kegiatan sehari-hari itu mengarah ke situ loh. Akhirnya ikut kepanitiaan, ditunjuk jadi ketua divisi, ditunjuk jadi ketua OC. Itu kan hal-hal yang mustahil jika tidak ada tangan-tangan dari Allah. Itu kan salah satu yang tanda-tanda itu loh. Bahwa kita itu akan dihampiri amanah. Contoh adalah tanda-tanda, misalnya tanda-tanda keimanan. Misalnya ada seorang
mu'alaf yang tadinya non-Islam, ada tanda-tanda dia itu mimpi Rasulullah, mimpi ketemu Rasulullah misalnya. Terus ketika adzan itu kan tanda-tanda ya, ketika adzan bergetar hatinya itu kan tanda-tanda ya. Nah, itu berarti dia dihampiri bukan wahyu sih, dihampiri oleh tanda-tanda bahwa dia disuruh masuk Islam. Itu yang dihampiri. Nah, kalau yang menghampiri adalah dia mempelajari agama Islam. Ada sebuah pernyataan yang bagus, pertanyaan yang bagus. Orang itu mengenal Allah dulu, apa mengenal Islam dulu? Dia itu masuk Islam baru mengenal Allah, apa mengenal Allah baru masuk Islam? Kan itu pertanyaannya hampir sama. Kan dia dihampiri oleh keimanan, ciri-ciri keimanan, apa dia yang menghampiri keimanan? Kan begitu. Percaya dulu baru masuk Islam atau masuk Islam baru percaya? Ini perdebatan, ini khilafiyah. Ada yang mengatakan ya kita harus masuk Islam dulu baru mengenal Allah. Oh enggak, kita harus tahu ciri-ciri dulu, tanda-tanda kita bahwa disuruh masuk Islam misalnya. Itu sama, dua-duanya sama, menghampiri. Bahkan ada yang dua-duanya, dia dihampiri dan dia menghampiri. Itu klop. Jadi makanya ada yang namanya pemimpin itu nggak usah deh kita capek-capek mengkoar-koarkan dia jadi pemimpin, tiba-tiba udah jadi pemimpin aja. Tiba-tiba orang tuh serak aja sama dia. Nah, itu berarti udah dua-duanya gitu. Memiliki karisma, memiliki sosok pemimpin. Karena pemimpin itu kan nggak semua orang punya ya. Jiwa pemimpin tuh nggak semua punya. Jiwa memimpin, dipimpin. Nah, makanya tadi pertanyaannya bagus gitu loh, menghampiri atau menghampiri amanah atau dihampiri. Ya bisa dua-duanya. Ketika kamu nggak ngapa-ngapain nih, nggak ikut organisasi, tetapi kehidupan kamu tuh mengarah ke situ gitu, mengarah untuk berorganisasi, berarti kamu dihampiri kan. Jadi intinya amanah itu seperti yang aku sering katakan, amanah itu tidak pernah salah pundak. Ya. Tetapi kadang-kadang kalau kita menerima amanah terlalu berlebihan. Maksudnya ketika kita sudah diberikan amanah satu, kita excited gitu ya menerima amanah itu. Tapi kepentingan pribadi yang dilebih-lebihkan di dalam saat menjalankan amanah itu yang penting. Tetapi yang paling penting adalah coba dulu, baru mengeluh. Jangan mengeluh dulu baru coba, tapi coba dulu baru mengeluh. Ya. Coba dulu baru mengeluh, jangan mengeluh sebelum mencoba. Ya. Takutlah setelah mencoba, jangan takut sebelum mencoba. Itu poinnya. Kadang kalau kita dihampiri amanah, kita takut duluan. Padahal tidak semengerikan itu. Mungkin. Atau segampang itu mungkin. Mengeluhlah setelah mencoba. Terserah kamu mengeluh dimanapun kalau udah coba. Jangan sampai belum mencoba udah takut tidak mengeluh. Ingat, kesempatan itu tidak datang 2 kali dalam. Ya. Mengeluhlah setelah mencoba. Itu ya, Rehan. Itu amanah yang saya berikan. Maksudnya amanah yang saya berikan kepada Rehanto Sikal, pada dirinya terutama, bahwa coba dulu baru mengeluh. Jangan mengeluh lalu mencoba. Itu ya. Mungkin itu Mas Jericho. Oke, baik. Bagaimana Mas Rehan? Sudah terjawab pertanyaannya? Baik, alhamdulillah sudah terjawab Mas Jericho. Terima kasih Mas Rizky. Kalau belum WA aja ya. Iya. Silahkan. Iya, baik. Baik. Ini Randy masuk Zoom kok, Randy. Randy ada kok Mas kayaknya. Iya. Coba suruh nanya dia ini. Kan berani di WA, tanya. Enggak, udah ditanyakan sama Rehan, Mbak. Oh.
Iya, yang lainnya kalaupun nanya silahkan yang WA atau DM IG saya Rizky Hendrawan Rizky_Hendrawan 20. Ya, silakan DM. Aku nggak minta follow, DM aja nggak apa-apa. Jadi kalau ingin tanya, Mas, daftar Pemilwa kapan? Misalnya, Mas, cara daftar Pemilwa itu gimana sih? Nanti saya akan kasih tahu semuanya. Cara menang itu gimana? Cara menangnya setiap orang tuh beda-beda juga. Ada yang orang diem-diem tapi menang, ada yang nggak keluar-keluar tapi menang, ada yang emang dia itu dimajukan kayak gitu. Ya banyak lah. Kalau slow respon. Ya kalau minjem duit ya saya slow respon ya Fahmi. Kalau minjem duit gitu ya aku slow respon. Ya kalau kamu nanya tentang pemilu aku pasti pas respon gitu ya. Jauh. Itu tadi. Ya, mungkin itu aja ya Mas Jericho. Oke, baik Mas Rizky. Oke, saya Melali kembali. Baik, terima kasih pada Mas Rizky Hendrawan atas jawaban-jawaban yang luar biasa tadi. Semoga bisa menambah wawasan dan ilmu kita pada semua bahasan mengenai struktur dan sistem mengenai kelembagaan yang ada di dalam FBWI. Dan terima kasih juga kepada partisipan atas antusiasmenya dalam mengajukan pertanyaan. Mungkin setelah sesi pertanyaan dan jawab ini kita berakhir, selanjutnya kita akan mengadakan sesi dokumentasi dan dilanjutkan dengan closing statement. Mungkin untuk panitia, kepada Mbak Ayu, bisa dibantu untuk SS-kan ya. Mbak Ayu, dipersilakan. Iya, baik. Dan teman-teman diharap untuk bisa on cam ya. Sebelumnya teman-teman on cam dulu ya. Ayo, teman-teman bisa on cam ya. Yuk, ditunggu. Maaf nggak ikut. Nggak ada penilaiannya kok di sini masuk Famil. Sadar diri kepada Famil. Yang sadar diri. Ayo teman-teman yang lain bisa dibantu buat on cam ya. Pada tidur po pagi-pagi ya. Ini Mas Faisal cuci muka dulu Mas Ical. Udah mandi Mas. Ayo dong semangat. Nah, gini dong Mas Fahmil. Oke, baik. Mungkin Mbak Ayu bisa langsung aja. Ya, slide pertama. 1, 2, 3. Terus slide kedua. 1, 2, 3. Oke, udah. Oke, baik. Terima kasih kepada Mbak Ayu. Selanjutnya, sebelum kita mengakhiri kajian kita pada siang hari ini, kami persilakan kepada Mas Rizky Hendrawan untuk dapat memberikan closing statement pada kajian kita siang hari ini. Pada Mas Rizky, silakan kembali. Terima kasih ya pada kawan-kawan. Yang saya harapkan kepada mahasiswa FBE adalah ikut berperan aktif di kelembagaan, ikut berperan aktif di organisasi manapun. Ya, masuki semua organisasi, maksudnya ya nggak semua ikut di semuain, tapi pilih salah satu. Ya, karena apa? Krisis. Kita itu sedang menghadapi krisis sangat krisis gitu ya. Karena apa? Orang yang berorganisasi mulai turun, orang yang minat berorganisasi atau berlembaga mulai turun. Maka saya harapkan kawan-kawan minimal daftarlah besok di Pemilwa. Ya, FBE aja dulu. Kalau emang dirasa masih belum mampu di FBE, saya harapkan tahun ini ada 30 mahasiswa lah yang daftar. Ya, saya itu aja sih yang saya harapkan kepada kawan-kawan, ikut LEM, ikut HMJ, masuki semua wadah, karena hal-hal itu insya Allah akan bermanfaat ke depannya. Dan jangan lupa,
Maaf Pak Pres, untuk Pemilwa kapan ya Pak? Coba cek IG Pemilwa. KPU, KPSU ya. KPU IG-nya, Instagram-nya itu ada. Informasi dari timeline dan lain sebagainya itu ada di situ. Ya. Saya berharap bahwa kawan-kawan bisa mengikuti itu, ikuti prosesnya, mulus, enggak, yang penting kalian itu udah mencoba. Seperti kata saya, mengeluhlah setelah mencoba, jangan sebelum mencoba. Ya, itu saja, karena kita tuh tidak tahu ada hal ternyata di luar sana tuh menarik. Oh, ternyata jadi ini tuh menarik gitu. Ya, ini mungkin Mas Jahwa mau daftar ya. Monggo, semua daftar, saya rasa memiliki hak dipilih dan memilih. Ya, besok jangan lupa juga untuk memilih, dan kalau bisa kalian juga dipilih. Itu saja. Ungdur makolah, walatang durman kolah. Lihatlah apa yang disampaikan, jangan melihat siapa yang menyampaikan. Mutiara itu akan berharga di tangan orang yang berharga. Sampah itu akan berharga di tangan yang berharga. Jadi siapapun kamu, dimanapun kamu, dari mana asalmu, apa warnamu, itu sama. Tetapi yang membedakan adalah apakah kamu bisa mengelola potensimu yang berharga atau potensimu yang tidak bisa dikelola orang yang tidak berharga. Itu saja closing statement dari saya. Billahi taufiq wal hidayah, fastabiqul khairat, nun wal qalam yawma yasturun albiru manitaqo, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pada pemateri kita, Mas Rizky Hendrawan. Selanjutnya, demikianlah para partisipan yang kami hormati, rangkaian acara demi acara telah sama-sama kita lalui bersama. Terima kasih kembali kepada Mas Rizky Hendrawan atas kehadiran dan ilmunya, dan kami ucapkan terima kasih juga kepada partisipan atas audiens dan partisipasinya. Saya yakin sekali banyak pertanyaan yang ingin disampaikan, namun karena terhambat waktu yang kita terbatas, akan tetapi, semoga apa yang telah Mas Rizky Hendrawan sampaikan bisa bermanfaat dan menambah pemahaman kita, wawasan, dan juga bagi semua bisa memudahkan dan memperlancar urusan kita ke depannya. Saya, jadi Koordinator Dupra, selaku moderator dan perwakilan dari Departemen Kajian Strategis, apabila dalam menghantarkan susunan acara, ada kata-kata dan perbuatan yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Dan saya juga di sini sebagai Ketua Departemen Kajian Strategis, saya berterima kasih banyak kepada pemateri Mas Rizky Hendrawan dan juga kepada para partisipan hadir pada kajian terakhir kami dari Kasprat LMFBUI pada masa bakti 2021-2022. Semoga materi mengenai kelembagaan yang telah disampaikan pemateri membuat kita menjadi lebih mengerti dan paham struktur organisasi dan juga kelembagaan yang ada di dalam lingkup FBUI. Yang harapannya kita dapat lebih aware mengenai lembaga, organisasi, UKM, dan juga studi klub apa saja yang ada di FBUI. Semoga materinya berkesan dan dapat dicerna oleh teman-teman semua untuk dapat berproses dan berlembaga ke depannya untuk mempermudah dan memperlancar urusan apapun terkait kelembagaan. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin saya masih ada satu atau dua pantun ya yang bisa untuk penutup. Bisa buat menghibur lah. Jadi saya mulai ya. Jalan-jalan ke lembah tidaklah rata. Di ujung kali tumbuh melati. Saya mohon maaf atas segala kata. Acara ini semoga mengena di hati. Dede. Kali lagi ya, izinkan saya. Jadi yang terakhir. Bunga melati, bunga Arnoldi. Pacarku datang, telah menanti. Sampai bertemu, moderator ganteng di hati. Sampai jumpa di lain hati. Nesya mana Nesya? Aduh, siapa itu? Oke. Oke, baik. Karena kita sudah sampai pada penghujung acara, maka mari kita tutup acara ini dengan bersama-sama membacakan kalimat hamdalah. Alhamdulillah. Akhirul kalam, wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pamit ya. Assalamualaikum. Ya.